Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian melalui suara kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Mari sejenak kita meneduhkan hati di hadirat Allah untuk mendengarkan sapaan Allah melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 hingga ayat 30. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran Roh Tuhan, mengurapi kami dan memberi kami hikmat, agar dapat mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Bersama-samalah dengan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang kebenaran yang hidup itu kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 25 hingga ayat 30 demikian bunyinya. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian sabda Tuhan yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tapi juga mau melakukannya dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Enak dan ringan, itulah yang menjadi tema renungan kita pagi hari ini. Bapak, Mama, Saudara bersaudari yang diberkati Tuhan, suatu ketika ada seorang anak muda yang bergumul dengan begitu banyak persoalan, dan ia bertemu dengan seorang tua yang bijak. Ia mengisahkan semua masalahnya. Orang tua yang bijak ini mendengar dengan penuh perhatian. Lalu ia mengambil segenggam garam, meminta anak muda ini mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalamnya, lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini, bagaimana rasanya? Pahit, kata sang pemuda. Lalu ia mengajak anak muda itu berjalan ke tepi telaga dekat rumahnya. Sesampainya di tepi telaga, Pak tua itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dengan sepotong kayu, lalu dibuatnya gelombang dan tercipta riak-riak air. Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah. Bagaimana rasanya? Sang pemuda itu menjawab, segar. Apakah kamu tidak merasakan garam dalam air itu? Tidak, jawab sang pemuda. Ia menepuk punggung si pemuda, lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di depan telaga itu. Anak muda, dengarkanlah. Beratnya beban kehidupan, layaknya segenggam garam, tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasanya itu sama. Kepahitannya akan dirasakan tergantung dari wadah yang kita miliki. Jika beban berat itu kita letakkan dalam hati kita, maka tentunya kita akan mengalami kepahitan, keputusasaan, kekecewaan, kesedihan, kelelahan, dan keletihan.
bahkan kita kehilangan pengharapan. Tapi jika kepahitan itu kita bawa, kita letakkan di dalam hati Yesus, maka kita akan mengalami kesegaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semua kita tentunya mengalami berat beban kehidupan. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mengalami beratnya beban kehidupan tidak ingin terbebas dari segala beban kehidupan itu. Baik kita yang kecil maupun kita yang besar. Beban hidup itu seakan melekat pada hidup manusia. Seorang yang terlihat bahagia dari luarnya ternyata bisa saja menyimpan banyak beban hidup. Dan itu bisa membuat orang ada dalam keputusasaan. Keputusasaan bisa membawa orang dalam situasi depresi yang mendalam, bahkan merusak iman seseorang. Saat ia tidak bisa lagi melihat terbukanya pintu pengharapan dalam hidupnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Injil Matius pasal 11 ayat 25 hingga ayat 30 adalah ajakan Sang Juru Selamat yang begitu manis, ditujukan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat oleh berbagai macam persoalan, tantangan, ujian, cobaan. Terlebih lagi mereka yang berbeban berat oleh karena beban-beban dosanya. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena itu kita semua mengalami kelelahan, keletihan dari beban dosa yang menindih, yang membebani kehidupan kita. Inilah beban dosa yang paling berat, yang tidak dapat kita atasi dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Sekiranya kita dibiarkan memikul beban dosa ini, maka beban dosa ini akan merembuhkan kita. Namun Ia yang tidak berdosa telah mengambil tempat kita. Ia mengambil alih segala kesalahan dan pelanggaran kita. Segala kejahatan kita ditimpahkan kepadanya. Dan Ia rela memikul beban kesalahan kita. Ia mengangkat beban itu dari bahu kita, sehingga kita yang letih dan lesu serta berbeban berat itu mengalami kelegaan di dalamnya. Karena Ia memikul segala beban kehidupan kita di dalam hatinya. Namun kita melihat bahwa tidak semua orang menanggapi ajakan Sang Juru Selamat. Karena mereka merasa mampu, mereka merasa memiliki kekuatan untuk dapat mengatasinya, untuk dapat memikulnya. Hati mereka dikuasai oleh kesombongan karena diri mereka pandai dan bijak. Karena itu mereka merasa bahwa mereka dapat menanggungnya sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Bahwa mama saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu kebenaran firman Tuhan, Matius pasal 11 ayat 25 dikatakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang demikian. Firman Tuhan berkata, semuanya itu Tuhan sembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai, tetapi Ia membukanya bagi orang-orang yang kecil. Mama saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus selalu senantiasa memberikan ajakan, memberikan undangan kepada setiap kita. Ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ia mengajak kita untuk menyerahkan semua beban kehidupan kita kepadanya. Karena Ia memikul semua beban kehidupan kita di dalam hatinya. Ia melihat setiap jiwa yang menoleh kepadanya sebagai Sang Juru Selamat. Ia memperhatikan dan mempedulikan kita. Ia menguatkan kita yang mengalami kelemahan. Ia akan menyinari kita yang ada dalam kegelapan dan pergumulan kehidupan. Ia akan memberi penghiburan bagi kita
yang ada di dalam kedukaan mendalam. Ia memberi jalan keluar yang terbaik bagi kita yang mengalami himpitan kehidupan. Ajakan Sang Juru Selamat mengajak saya dan saudara sekalian bahwa kita mempunyai Bapa yang memperhatikan, yang peduli, yang menaruh kasih-Nya setiap waktu di dalam kehidupan kita. Ia Tuhan langit dan bumi, selalu mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ia berkuasa memegang kendali atas kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar mengenal kehendak Allah dalam setiap beban hidup yang menindih dan yang menghimpit kita. Mengenal kehendak Allah dengan baik, dan kita jangan membiarkan diri kita dihancurkan oleh beban kehidupan yang kita alami. Jikalau kita tahu bahwa Dia Sang Juru Selamat bersedia memikul semua beban kehidupan kita hari lepas hari. Setialah di dalam memikul kuk yang Ia pasang, bahwa hidup terus diperhadapkan pada persoalan demi persoalan, pada penderitaan demi penderitaan, tantangan, ujian, dan cobaan. Tapi jikalau kita di dalam Tuhan, kita akan memiliki kacamata untuk melihat semua beban penderitaan yang kita alami dengan cara yang berbeda. Karena itu, Bapak, Mama, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu ajakan Sang Juru Selamat ini adalah sebuah kasih karunia dan anugerah-Nya bagi kita untuk memberikan kelegaan kepada kita, sehingga langkah-langkah kehidupan kita akan terasa enak dan ringan. Karena itu jangan pernah datang kepada keputusasaan. Jangan memberi diri terus dikuasai oleh kepedihan hati nurani. Karena di dalam Yesus selalu tersedia pintu-pintu pengharapan yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami angkat nada syukur kami kepadamu, bahwa hari ini kembali kami diingatkan, dikuatkan, diteguhkan oleh sabda-Mu, bahwa di dalam memikul beban kehidupan ini kami tidak sendiri. Ada Engkau Sang Gembala yang baik itu, yang bersedia untuk memikul beban kehidupan kami di dalam hati-Mu. Kami meyakini bahwa lewat pengorbanan-Mu, kami menerima kasih-Mu yang besar. Di saat kami letih, lesu dan berbeban berat, Engkau mengambil alih semuanya itu untuk melepaskan kami dari kelelahan, keletihan, karena beratnya beban yang menindih kami, yang membuat hidup kami menjadi berat untuk melangkah. Tapi di dalam Engkau mengangkat semua beban kehidupan kami dan membuat langkah-langkah kehidupan kami menjadi enak dan ringan. Biarlah kami terus berjalan bersama-Mu, menapaki perjalanan kehidupan yang penuh warna ini, dan terus mengimani bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, dalam pergumulan kami, dalam aktivitas kami, bahkan dalam setiap rutinitas kami waktu demi waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.